Taruna Tani ini memiliki program untuk para pemuda mengekspresikan dengan cara bertani gitu. Di mana program itu mungkin dianggap oleh kaum kota itu program yang kotor gitu karena kita mainnya di tanah. Mengajarkan kepada generasi milenial, generasi saat ini bahwa kita ini pasti yang namanya kehidupan itu butuh nasi, butuh sayuran segala macam, bertanam. Itu kita harus mengajarkan ke generasi milenial bahwasannya tanpa adanya pertanian itu kita nggak bakal bisa hidup gitu, karena itu memang kebutuhan pokok. Berarti ada nilai edukasi yang disampaikan oleh Ya, teman-teman. betul. Namanya anak muda ada rasa bosan lah kalau hanya bertani, hanya fokus bertani. Kita di situ nanti kita mau buat yang namanya kedai kopi. Kedai kopi. Kedai kopi. Jadi kita ngopi itu di tengah-tengah pertanian. Ada kebun bawang, ada pakcoy. Jadi nanti musim panen itu kita bisa pengunjung bisa metik sendiri. Karena kita konsepnya begitu ya. Betul. Nah, ini sebenarnya yang perlu dilakukan oleh para pemuda di seluruh tanah air, khususnya di Provinsi Banten, bahwa ketika kita memiliki kemauan, ya, maka pasti akan ada jalan. Iya, yang penting kata kuncinya berbuat saja dulu. Berbuat, benar. Ya, berbuat dulu, nanti hal lain bisa. Pemerintah itu melihat kita itu dengan aksi dulu. Betul, aksi ya, betul ya. Ketika kita sudah melakukan aksi, di situ pemerintah bakal hadir. Bukannya kita yang merongrong atau istilahnya ngadat dulu baru ke pemerintah, bukan salah. Tapi kita itu berbuat dulu karena pemerintah itu akan mensupport. Bagaimana pemerintah mau mensupport kita sedangkan kita itu hanya cuma bicara, tidak ada aksi. Aksi ya. Iya, jadi aksi yang memang harus kita utamakan. Karang Taruna ini kayaknya nggak cocok yang namanya dikit-dikit proposal. Nah, ini nih, tolong Ketua Parigi coba tolong sampaikan nih. Keprihatinan saya bahwa Karang Taruna ini marwahnya harus kita jaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetia kawan sosial Aditya Karya Mahatma Yoda. Ya, kita kembali lagi pada program Karpod sekarang karena Provinsi Banten, program ngobrol inspirasi. Alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah menghadirkan pemuda-pemuda yang dapat menginspirasi para pemuda di Provinsi Banten bahkan di nasional ini. Nanti kita akan berkenalan dengan narasumber yang alhamdulillah pada kali ini walaupun di Karang Taruna di kelurahan kalau tidak salah, tapi beliau juga sudah mulai merebak ke berbagai aspek. Oleh karena itu nanti kita kenalan bersama dengan teman-teman atau narasumber pada kali hari ini. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kami persilahkan Bung menyampaikan perkenalannya dan yang lainnya. Apa yang kemudian yang saat ini menjadi produk-produk unggulan dari usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh teman-teman Karang Taruna ini. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika, Ketua Karang Taruna Kelurahan Parigi. Parigi itu berada di wilayah Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Saya kemari didampingi oleh pengurus kecamatan dan pengurus Kota Tangerang Selatan Karang Taruna. Di Karang Taruna Kelurahan kami itu memiliki suatu program yang kita sebut itu namanya Taruna Tani. Di mana Taruna Tani ini memiliki program untuk para pemuda mengekspresikan dengan cara bertani gitu. Oke. Jadi perkumpulan dari setiap tingkatan RW yang ada di Kelurahan Parigi itu kita kumpulkan untuk membuat sebuah program yang dimana program itu mungkin dianggap oleh kaum kota itu program yang kotor gitu karena kita mainnya di tanah.
Oke, sebelumnya Ketua, Oke, jangan siap. dulu ini tenang aja Ketua. Siap. Ini masalahnya durasi kita 1 jam sampai 2 jam ini. Wah, Jadi panjang. jangan khawatir Pak Siap, Ketua ya. siap. Jadi slow aja kita ya. Oke, siap. Jadi 2 jam ini waktu yang disiapkan. Jadi nanti untuk teman-teman Karang Taruna Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, nanti akan coba berbagi tentang bagaimana bahwa seorang pemuda itu harus bisa memberikan manfaat untuk lingkungan sekitar dan berbuat untuk bagaimana menjalankan fungsi-fungsi kekarangtarunaan, yaitu bagaimana kita bisa harus dapat memberikan investasi sosial kita di lingkungan masyarakat. Salah satunya ini dibuktikan nih oleh teman-teman kita di kelurahan. Mereka memiliki namanya, kalau tidak salah di Karang Taruna itu usaha ekonomi produktif atau kelompok usaha bersama ya. Betul ya Ketua. Betul. Ya. Jadi Bung Andika ini hampir mirip sama nih dengan dengan Bung Ketua Provinsi Banten nih. Mudah-mudahan nanti juga rezekinya menjadi estafet pemimpin masa depan. Amin ya. Amin. Karena Bung Gatot juga sama dulu juga Bung Ketua, kemudian Bung Sekjen tuh ya. Bung Sekjen juga berawalnya juga sama dari Ketua Karang Taruna RT kelurahan dan sekarang sampai jadi ketua sekretaris ya. Jadi siapa yang tahu estafet kepengurusan pasti akan terus berjalan. Baik, Bung Andika. Siap. Apa sebenarnya yang menjadi produk unggulan di Karang Taruna Parigi ini yang sampai membuat Karang Taruna Kelurahan Parigi ini luar biasa dilirik berbagai pihak, bahkan juga menjadi inspirasi di Provinsi Banten. Luar biasa. Silahkan Bung, apa usaha ekonomi produktif unggulannya itu apa? Iya. Ya. Untuk unggulan saat ini kita memang ya adanya di pertanian. Pertanian. Tapi kita memang sedang merambah, mencoba untuk mengembangkan sambil bertani itu. Nanti kita ada satu konsep tempat yang memang luasnya hampir 1000 meter ya. 1000 meter. Hampir 1000 meter yang kita manfaatkan itu punya pasum dari pihak Jasa Marga. Kita dikasih pemanfaatan. Ada kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Betul. BUMN, BUMD, dunia usaha. Betul. Luar biasa. Memang betul pemuda atau Karang Taruna itu harus menjalin kemitraan, berkolaborasi, menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri. Silakan lanjut Bung Ketua. Dari situ kita dikasih lahan, bagaimana kita untuk memanfaatkan para pemuda yang memang saat ini kemarin banyak yang kena PHK di masa pandemi. Dari situlah kita berangkat, kita punya ide, teman-teman kita kumpulkan. Di situ ada lahan yang memang dikasih untuk kita manfaatkan, kita buat pertanian. Dan saya sambil berjalan program tersebut terpikir bagaimana pasti ada yang namanya anak muda, ada rasa bosan lah kalau hanya bertani, hanya fokus bertani. Di tengah perjalanan, seiring berjalannya waktu, kita berikan tambahan lah gitu. Kita di situ nanti kita mau buat yang namanya kedai kopi karena saat ini kita memang digandrungi dengan tempat-tempat nongkrong. Betul. Apalagi di Tangerang Selatan. Milenial ya. Betul. Di Tangerang Selatan itu tempat kopi udah berjamur banget gitu kan. Ya akhirnya di situ kita ambil bagian kita ambil bagian bagaimana dari sisi ekonominya kita ada juga dan di sisi sosialnya bertani itu nanti kita setelah panen kita bagikan ke warga. Untuk saat ini ya, untuk saat ini kita bagikan. Dibagikan ke warga? Iya, betul. Oh, tidak dijual? Dijual hanya sebagian, tapi yang paling kita prioritaskan itu hanya untuk warga dulu, warga sekitar. Dan anggota. Yang membutuhkan tentunya. Betul. Jadi ada nilai pemberdayaan, nilai sosial yang dibangun. Kita di situ merasa ya bahwa hadirnya Karang Taruna ini harus bermanfaat untuk warga sekitar. Oke. Nah, saya ingin tanya nih, kenapa Kota Tangerang Selatan, Tangsel itu kan mungkin lahan juga tidak begitu banyak. Betul. Tidak seperti daerah kita, Pandeglang Lebak atau Kabupaten Serang yang lahan pertaniannya masih cukup banyak. Betul. Kenapa ini Bung Ketua ini teman-teman ini memilih usaha ekonomi produktifnya di bidang pertanian? Apa kemudian juga nanti
antisipasinya seperti apa? Ini kan lahannya juga Iya, tidak begitu betul. banyak gitu. Silahkan Bung. Dengan lahan sedikit ini kita bicara perekonomian mungkin memang tidak terlalu besar ya nanti hasilnya. Tapi kita di sini mengambil sisi positifnya untuk mengajarkan kepada generasi milenial, generasi saat ini bahwa kita ini pasti yang namanya kehidupan itu butuh nasi, Betul, butuh sayuran segala macam, bertanam. Itu kita harus mengajarkan ke generasi milenial Terus, bahwasannya tanpa adanya pertanian itu kita nggak bakal bisa hidup gitu, karena itu memang kebutuhan pokok. Berarti ada nilai edukasi yang disampaikan oleh Ya, teman-teman. betul. Oh, kepada masyarakat ya. Betul, kepada ini masyarakat. bahasa ininya kampanye. Betul. Mengajak keterlibatan masyarakat untuk peduli terhadap menanam apa ini yang ditanam sayuran atau Saat ini kita tanam sayuran pakcoy, kangkung, bayam, bawang, cabai. Saat ini kita juga ada budidaya anggur juga. budidaya anggur. Anggur, betul. Sudah berapa masyarakat yang bisa diajak nih oleh teman-teman ini? Kalau bicara masyarakat, kita untuk warga sekitar untuk di tingkatan kelurahan ya, kita alhamdulillah itu masyarakat udah sangat mendukung, dan mereka bahkan ada yang mau terjun ke Karang Taruna itu untuk mengikuti program ini. Iya, iya, iya. Ada ketertarikan. Wah, saya Betul, gabung aja lah. Betul. Karena ternyata positif nih. Betul. Iya, iya. Karena kan di Tangerang Selatan ini yang kita tahu kota yang udah menjadi pinggiran ibu kota. Tapi ya. pemudanya ada ya yang mau Alhamdulillah. dilibatkan mengurus tanaman. Mayoritas itu memang pemuda. Digaji nggak nih sama ketua nih? Enggak ada. Luar mereka biasa, ketua mereka ini. hampir tiap hari bercocok tanam di situ tanpa digaji. Jadi tidak digaji. Enggak ada gaji. Aduh, ya. Enggak ada gaji. Nilai sosial yang ditanamkan oleh ketua ini kepada masyarakat bahwa nanti hasil-hasil ini kita juga berikan. Untuk merasakan kepada masyarakat sekitar. Betul. Berapa lahan yang sekarang sudah dikelola oleh teman-teman? Saat ini ada 1000 meter, tapi yang baru kita manfaatkan itu 500. Belum semua. Belum semua, karena nanti untuk kedepannya kita ingin ada budidaya pembibitan ikan. Oh, ikan. Program tahun ini kita langsung ke perikanan. Oh, langsung. Jadi Sambil berjalan 500 meter untuk pertanian, 500 meter untuk budidaya ikan. luar biasa ya, bagus. Jadi Ya. memang nah inilah yang diperlukan pemuda yang menjadi ambil bagian. Betul. Apa yang bisa dilakukan di lingkungan ya dilakukan. Betul. Maka kita juga nih Tangerang Selatan gitu ngambil usaha ekonomi produktifnya lahan pertanian pula kan. Yang Tapi jarang bukan itu diakuin, betul. kata kuncinya kan bukan itu. Betul. Mengajak, Betul. mengkampanyekan Iya, ya teman-teman, mengedukasi masyarakat untuk peduli. Yuk mari kita sama-sama menanam minimal cabai, tomat di lingkungan sekitar, Iya. tanamlah begitu. Betul. Ada kebutuhan kuda sedikit tidak perlu beli ke pasar Warung, begitu. iya. Ya. Nah, jadi Bung Andika ini sudah berapa tahun menjadi ketua, kemudian konsen di pengembangan pertanian ini? Ya. Kalau untuk menjadi ketua sejak di 2019 akhir ya. 2019 akhir setelah saya dilantik pandemi itu langsung. Pandemi. iya. Setelah pandemi kan nggak ada kegiatan. Betul. Jadi kita hanya mengumpulkan teman-teman, ngebahas apa yang bisa kita kerjakan selama pandemi ini, gitu. Jadi berapa tahun pertanian ini sudah digarap? Kalau pertanian ini kurang lebih hampir 1 tahun. 1 tahun ini ya? Iya betul, 1 tahun. Ya, berarti 2021 ini Betul, dimulai ya. betul. Alhamdulillah. Sudah panen Bung? Kalau panen kita sudah 4 kali panen. Ini panennya nggak dijual ya? Enggak. Mau saya sebenarnya mau tanya kalau dijual itu cukup nggak buat poligami gitu? Makanya kita mengikut Ternyata nggak dijual ya nggak Bung ya? dijual. Kita ngikut arahan ketum kita Bung Fikri Yanuardi, ketua Kota Tangerang Selatan, bahwasanya kita harus bisa ngasih manfaat untuk warga sekitar. Sepakat itu Bung. Betul. Karena memang kitrohnya di situ. Betul. Ruh Karang Taruna itu di situ. Kader-kader itu kita nih sebagai anak-anak muda ini harus bisa memberikan kebermanfaatan dan menjadi bukan objek tapi subjek pembangunan. Betul. Di setiap tingkatan. Setuju ya Bung ya? Setuju. Nah, ini kan sudah jadi ketua kelurahan nih ya. Jadi sudah punya usaha ekonomi produktif. Nah, karena gini, kata kuncinya Karang Taruna di tingkat
kelurahan itu memang memiliki usaha ekonomi produktif. Betul. Dan teman-teman di Parigi ini sudah membuktikan. Jadi bagaimana Karang Taruna ikut bagian. Nah, apalagi tadi hasilnya bukan untuk dikomersilkan, tetapi untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, itu biayanya dari mana, Bung Ketua? Buat saat ini kita memang di sini saya ucapkan terima kasih untuk para donatur macam kayak Pak Lurah, Pak Camat. Ya. Silakan sampaikan karena ini ditonton pasti silakan sampaikan terima kasihnya Bung. Siapa saja silakan. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Camat, Bapak Haji Hendra, Camat Pondok Aren, dan Pak Lurah Perigi Lama, serta Pak Sekban dan Pak Sekban Pak Andi, Sekban BPBD. Ya. Dan tidak lupa juga saya ucapkan kepada pembina Karang Taruna Pondok Aren, yaitu Bung Didi Supriyadi, Wakil Ketua, serta Sekjen dan Bendahara Umum Kecamatan. Berkat beliau-beliaulah ini bisa berjalan. Iya. Tak lupa juga dengan teman-teman Karang Taruna Kelurahan Perigi yang selama ini sudah mendedikasikan waktu, tenaga, dan materi mereka tuangkan di situ. Ya, sekarang selain usaha ekonomi produktif tani ini ada yang lain? Kalau selain pertanian ini, yang besok kita mau launching itu kedai kopi itu. Kedai kopi di tanggal 1 Juni ini. Tolong kasih pesan kepada Bung Ketua Umum kita agar hadir pada saat launching nanti. Silakan. Terima kasih. Mudah-mudahan di tanggal 1 Juni kita ada grand opening pembukaan kedai kopi yang disebut APBD namanya, kedai APBD. Luar biasa ini kok. Karena kita memang adanya di dunia pemerintahan ya, bagaimana kita nggak bisa pungkiri kalau kita ini banyak disupport oleh pemerintah daerah. Gitu. Jadi APBD itu ada singkatannya, Bung. Silakan. APBD itu Anak Perigi Berdikari. Iya. Luar biasa. Anak Perigi Berdikari. Jadi kita damain APBD kemarin memang sudah untuk nama pun Bung Pilar, Wakil Ketua, Wakil Wali Kota juga sudah mengetahui itu. Siap. Direstui, jadi tanggal 1 Juni. Mudah-mudahan ya di tanggal 1 Juni ini Bung Ketua Andika Hazrumi mudah-mudahan bisa hadir. Ya, insyaallah nanti dicatat. Dan berikut teman-teman di sini juga mudah-mudahan bisa hadir. Siap. Nanti kan kalau kami ini main ke sana nyari tempat kopi kan udah tinggal desa Kelurahan Parigi aja ingat ya kan. Karena ngopi di Tangsel itu rata-rata mayoritas itu di tempatnya yang gitu-gitu aja, Bung. Ya, sensasinya apa nih? Yang kalau di tempat kita itu spesial, kita alam terbuka. Oh iya. Bahkan kalau memang musim berarti di samping ini pertanian betul. Ini. Jadi kita ngopi itu di tengah-tengah pertanian. Ada kebun bawang, ada pakcoy. Jadi nanti musim panen itu kita bisa pengunjung bisa metik sendiri. Karena kita konsepnya begitu ya. Betul. Ya, alhamdulillah luar biasa ya. Nah, kemudian juga tentu kan kalau kegiatan sosial mah banyak lah pastinya. Betul, ya. Kalau apalagi kegiatan sosial. Toh ini juga bagian usaha ekonomi produktif bidang pertanian ini yang sebetulnya kalau Tangsel kan nggak pas juga sebenarnya pertanian ya. Betul, karena orientasinya kan pertanian tuh ke Kabupaten Serang ke sini. Tetapi teman-teman ambil bagian bahwa kita juga bisa dan memang pemuda itu harus bisa. Apapun bisa dilakukan ya. Kemudian gini Ketua keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan support dan dukungan terhadap kegiatan-kegiatan Karang Taruna di kelurahan. Ya, selama ini pemerintah daerah itu memang banyak mensupport kita ya, mulai dari segi materi, bahkan itu memang dari uang pribadi ya. Uang pribadi mereka melihat pemuda yang aktif, alhamdulillah mereka mendukung kita, mulai dari Pak Lurah, ada Pak Kadis, ada Pak Sekban, Pak Sekal, semua Pak Camat juga, itu mereka sangat mensupport, baik dari tenaga, dari moral, mereka sangat mensupport kita. Siap. Bahkan kita datang ke sini pun kita laporan ke mereka sangat mendukung gitu. Alhamdulillah. Jadi nanti kedai kopinya itu nggak gratis kan? saya khawatir begini, Pak, kedai kopi gratis untuk duafa gitu, enggak ya? Betul. Kemarin kita memang banyak konsultasi, maksudnya ngobrol ya sama teman-teman bahwa insya Allah sih nanti kalau memang kita rezeki dan sudah lancar itu kita setiap hari Jumat itu ada Jumat berkah di kedai kopi itu.
Jadi kita memang insya Allah kita gratiskan untuk berapa porsi untuk kaum ya bukan para musafir lah gitu. Kita insya Allah kita gratiskan di hari Jumat itu. Alhamdulillah. Jadi tetap ya, Iya. ada program ngopi gratis untuk duafa di hari Bukan- Jumat berkah. Bukan untuk duafa ya, tapi untuk teman-teman yang memang musafir segala macam gitu. Kalau duafa kayaknya gimana ya kesannya? Iya, Iya, iya. iya. Tapi ada Jumat berkah ya. Ada Jumat berkah. Jumat Insya Allah. berkah. Siapapun bisa menikmati. Bisa nanti, insya Allah. menikmati. Kalau memang rezekinya kalau sudah lancar ya. Amin, amin, insyaallah. Insyaallah didoakan ini pasti banyak sekali nih. Apalagi kalau digratiskan ini insyaallah pasti banyak yang datang. Amin, amin, amin. Karena nanti sana juga ada live akustik di setiap malam-malam tertentu. Oh, malam-malam tertentu Iya. ya. Iya. Karena memang dari teman-teman Karang Taruna memang ada yang punya grup band lah gitu. Jadinya ketua ini baru berapa tahun? 2 tahun, 3 tahun ya? 3 tahun. Betul, 3 tahun. 3 tahun. Kalau kelurahan itu 3 Sebenarnya tahun. sih udah mau habis nih. Oh, mau habis ya. Iya di tahun ini makanya saya ingin saya bersama wakil saya ingin meninggalkan jejak lah, Bagus, jejak yang bagus. positif untuk generasi penerusnya. Iya, iya, iya. Jadi Bung Ketua nanti masuk ke kecamatan barangkali ya, langsung Iya. jenjangnya begitu ya. Ya insya Allah mudah-mudahan kalau memang ditarik ya. Iya. Kalau memang ditarik. Insya Allah kita Jadi siap. dukungan pemerintah di Tangsel konkret ya. Oh, Artinya sangat, sang support sangat. apalagi Betul. ada wakil ketua kita ya. Betul. Haji Bung Pilar ya, Iya, insyaallah. bahkan Supportnya kemarin- luar biasa ya. Iya, dari Dinas Koperasi pun kita sudah dikasih mesin kopi. Oh iya, iya. Iya, kita disupport karena memang mereka ada program pemulihan ekonomi. Nah ini sebenarnya yang perlu dilakukan oleh para pemuda di seluruh tanah air, khususnya di Provinsi Banten, bahwa ketika kita memiliki kemauan, ya maka pasti akan ada jalan. Iya, Yang betul. penting kata kuncinya berbuat saja dulu. Berbuat benar. Ya, berbuat dulu, nanti hal lain bisa mengikuti. Betul. Nah sekarang coba kasih tips apa bagaimana membangun kolaborasi tadi, bagaimana melibatkan unsur-unsur dunia usaha dengan pemerintah, Ya. melibatkan kepada teman-teman ini bagaimana? Coba sampaikan apa yang menjadi tipsnya gitu, bagaimana membangun sebuah komunikasi yang baik sehingga dunia usaha ini bisa tertarik untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna maupun juga pemerintah. Betul. Ketua, silakan Ketua. Jadi pada intinya segala sesuatu macam model kayak pemerintah itu melihat kita itu dengan aksi dulu. Betul, aksi Iya. ya betul ya. Ketika kita sudah melakukan aksi, di situ pemerintah bakal hadir. Bukannya kita yang merongrong atau istilahnya ngadat dulu baru ke pemerintah, bukan salah. Iya, Tapi kita itu berbuat dulu karena pemerintah itu akan mensupport. Bagaimana pemerintah mau mensupport kita sedangkan kita itu hanya cuma bicara, tidak ada aksi. Aksi ya. Iya, jadi aksi yang memang harus kita utamakan dulu. Jadi kata kuncinya teman-teman semua bahwa sebagai pemuda kita harus berbuat, Betul. berikan sesuatu yang positif, yang baik, maka hal-hal lain pasti akan mengikuti. Ya, betul ya. Betul. Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman Karang Taruna Kelurahan Parigi ini, berbuat, melakukan yang terbaik, maka support dukungan dari dunia usaha pun berjalan. Betul Ya. banget, betul banget. Betul ya, sekarang berjalan betul kan? banget. Alhamdulillah. Itulah. Bahkan lahan pun ini lahan punya pemerintah, punya jasa marga. Jasa Marga tuh, Betul. dunia usaha BUMN Iya, ya, BUMN betul. yang diberikan kepada Karang Taruna untuk dikelola. Betul. Ada MOU yang dilakukan ya. Ada, betul. Sampai kapan itu? Eh, Sebosan-bosannya. Sebosan-bosannya mungkin sampai pagar-pagar yang ada di situ lapuk. Iya. Iya kayak gitu. Iya. Jadi Jasa Marga kenapa bisa sampai memberikan itu? Bagaimana komunikasi yang dibangun Ya karena awalnya? kita kasih keyakinan ke mereka bahwasanya pemuda kita Memang lahan tidur tadi. Iya betul. Jadi yang sudah nggak kepakai ya kan, di sana kan ada jalan tol baru ya. Oh iya. Di situ ada lahan tertidur, ya udah kita ajukan diri bahwa kita punya program pertanian. Bagaimana kita meyakini mereka bahwasanya pemuda saat ini tuh pergaulannya sangat bahaya kalau kita nggak arahkan. Iya, iya, Gitu. iya, iya. Jadi saya bersama teman-teman berinisiatif melalui kelurahan dulu, dimediasi sama kelurahan. Oh iya. Iya. Ya dong harus. Iya. Karena walaupun bagaimana kelurahan itu adalah pembina. Betul. Hal-hal apapun harus terkoordinasi dengan Betul. pembina.
Maka alhamdulillah di situ ada namanya Sekal Tantan. Beliau sangat mensupport di setiap kali kegiatan Karang Taruna, terutama di pertanian ini ya. Itu sangat mensupport. Kita mediasi dengan Jasa Marga, kita berkolaborasi dengan camat segala macam, itu sangat disupport oleh Pak Sekal kita dan Pak Lurah. Artinya komunikasi yang dibangun ya. Betul. Komunikasi yang dibangun dengan pihak terkait bahwa Karang Taruna itu adalah organisasi yang didirikan dalam bingkai kesejahteraan sosial. Betul. Maka tadi yang penting berbuat dulu, jangan ngadat dulu. benar. Terus ingin dipanggil kan begitu ya. Salah, gitu. Berubah mindset itu jangan kayak gitu. Karena begini, jadi dari data yang dimiliki oleh teman-teman Karang Taruna Provinsi Banten, tentu pengurus-pengurus di tingkat kelurahan desa itu masih banyak yang mengacu pada rutinitas biasa, rutinitas tertentu. Karang Tarunanya hanya aktif pada momen-momen tertentu. Contoh misalkan 17 Agustus ya. Di beberapa daerah itu udah Karang Taruna itu identiknya dengan pengelola kegiatan Agustusan. Betul. Nah, ini kan yang harus kita coba berikan pandangan-pandangan baru ya oleh teman-teman. Ini salah satunya kan memberikan inspirasi bahwa nih teman-teman kita ini pengurus kelurahan, tetapi pengurus kelurahan pun harus mampu memberikan sesuatu yang terbaik. Apalagi memang banyak pengurus-pengurus kita yang sudah menjadi peringkat ke-1, ke-2 di tingkat nasional. Nah, ini nanti untuk kesiapan mengikuti seleksi Karang Taruna tingkat nasional atau provinsi sudah dipersiapkan memang ya? Siap ya. Siap. Tingkat kota dulu. Betul. Ya, nanti seleksi selesai di kota, provinsi, baru kita nasional. Siap. Ya, harus siap. Siap. Nah, dipersiapkan nanti mudah-mudahan ada seleksi Karang Taruna tingkat provinsi, nasional, teman-teman Kelurahan Parigi bisa mewakili Provinsi Banten ke tingkat nasional. Amin ya. Amin. Bahkan kita kemarin mewakili Banten juga untuk ada acara kegiatan petani milenial, itu adanya di Malang. Selama 1 minggu saya di sana. Pertanian milenial. Petani milenial. Banten mengutus Karang Taruna Parigi untuk mewakili Banten. Betul. Luar biasa. Selama 1 minggu saya ada di Malang kemarin sebelum Lebaran. Jadi mewakili Banten itu dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Siapa yang mengadakan itu? Dari kementerian. Kita dapat undangan untuk mewakili Banten. Nah, kan luar biasa itu. Sudah mulai masuk ke kancah nasional ternyata. Alhamdulillah. Jadi memang narasumber kali ini memang betul-betul tidak salah bahwa pemuda-pemuda di Kelurahan Parigi ini menjadi salah satu inspirasi untuk pemuda-pemuda yang ada di Provinsi Banten sehingga dapat kreatif dan tentu produktif. Betul. Karena Karang Taruna harus produktif. Betul. Ketua ya. Iya, karena kelihatan aja di produktif. Produktif banget. Sehat banget ya. Jadi betul. Sehat. Betul. Maka kenapa yang dipilihnya pertaniannya kelihatan. Iya. Hasilnya udah kelihatan. Jadi sehat ya ketua ya. Tiap hari macul terus. Tapi ketua juga ikut turun ya? Ikut, alhamdulillah. Ikut turun ya, artinya memberikan pendampingan kepada teman-teman. Betul. Itu ikut turun ya bersama-sama dengan teman-teman. Karena biar bagaimanapun di situ kita nggak ada ketua, kita semua sama untuk mengelola itu. Tapi ketika ada administrasi segala macam baru kita di situ pakai sistem. Nah, inilah yang disampaikan oleh teman-teman Kelurahan Parigi bahwa ketika bekerja mah sama aja, gak ada ketua. Betul. Tidak ada wakil ketua. Karena pokoknya, ketika lagi megang macul kita semua sama. Nah, ini pentingnya nih teman-teman nih. Jangan menganggap ketua seolah jadi ketua kemudian semuanya instruksi terus. Betul. Tapi melakukan perbuatan. Ada saatnya jari sakti itu dilakukan, ada saatnya kita semua setara. Iya betul. Ini sudah mempedomani nih nilai-nilai kesejahteraan sosial. Karena hakikatnya kesejahteraan sosial itu adalah bersama-sama. Betul. Gitu. Bagaimana bersama-sama mewujudkan sesuatu dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Kan begitu. Nah, ini kan salah satu. Nah, terus apa yang bisa diambil atau keuntungan apa yang bisa diambil dari teman-teman ini? Belum ya? Kalau saat ini kita memang di pertanian itu belum kita ambil manfaat, mungkin kesenangan batin aja. Betul. Tapi untuk dari perekonomian kita memang sudah membentuk namanya koperasi. Kita bentuk koperasi itu ya.
kita sudah berbadan hukum, disitulah nilai perekonomian kita, dimana saya beranggapan dan saya berpikir Karang Taruna ini kayaknya nggak cocok yang namanya dikit-dikit proposal. Nah ini nih tolong Ketua Parigi coba tolong sampaikan nih kepada teman-teman kita nih, sahabat-sahabat Karang Taruna di seluruh tanah air, khususnya di Provinsi Banten. Nah, tentang poin yang tadi nih, bagaimana mensikapi supaya jangan ada proposal-proposal. Silakan Ketua. Ya, karena buat keprihatinan saya bahwa Karang Taruna ini marwahnya harus kita jaga. Di mana saya bersama teman-teman di Karang Taruna Parigi ini akhirnya berpikiran untuk membentuk koperasi. Untuk apa? Untuk kita jadi di sekitaran Parigi itu banyak coffee shop, banyak perkantoran. Di situ kita melakukan MOU dengan koperasi yang berbadan hukum ini. Kita contohnya ke coffee shop kita jual galon, air mineral, ya kan? Kita menawarkan itu. Jadi kita ada kerjasama. Kita tidak minta uang yang namanya tiap bulan jatah, kita tidak mau minta proposal di setiap momen-momen tertentu, kita nggak mau kayak gitu. Akhirnya kita melakukan kerjasama dengan tapi bukan keluar dari uang pribadi Ketua kan? Bukan. Untuk modal kita memang sama-sama. Iya, di koperasi itu kan memang ada simpan uang wajib simpan itu kan. Oke. Betul. Berarti teman-teman Parigi sudah memiliki koperasi sekarang. Koperasi, alhamdulillah. Core bisnis inilah koperasi ini yang dijadikan untuk melakukan perputaran ekonomi. Betul. Luar biasa. Betul. Sisa lebihnya untuk kegiatan-kegiatan sosial. Betul. Ini yang tepat. Ini yang benar, Ketua. Ini yang harus dilakukan, bahwa kita Karang Taruna Kelurahan itu memiliki usaha ekonomi produktif. Betul. Ya salah satu tadi simpan pinjam segala macam. Nah, hasil dari itu digunakan oleh pengurus untuk melakukan kerja-kerja sosial. Betul. Jadi kita ngambilnya dari situ. Ini jadi boleh nih diusulkan menjadi Karang Taruna berprestasi nih tingkat kota Tangerang Selatan dulu ya. Amin, mudah-mudahan. Ya karena kita memang malu lah kalau kita dikit-dikit datang bawa proposal ke toko. Kayaknya gimana ya, kita nggak cocok lah. Bagus. Saya sepakat Ketua. Memang harus bisa memberikan nilai berbeda. Betul. Ya, jangan kesannya jadi organisasi yang hanya menebar proposal. Sepakat ini. Ini juga yang harus kita berikan edukasi kepada teman-teman pengurus di tingkat Karang Taruna Kelurahan dan Desa bahwa ya Karang Taruna itu bukan di situ. Betul. Gitu. Artinya boleh ketika memang tetapi selektif. Bagaimana program-program yang betul-betul produktif untuk kepentingan masyarakat banyak, nggak ada masalah, ada proposal juga, tetapi harus selektif ya. Iya. Jangan sedikit. Jangan hanya kegiatan ini aja. Momen-momen yang kadang kurang inilah dikit-dikit proposal. Iya, kita malu. Yang tepat itu ini begini. Jadi mengelola usaha ekonomi kita produktif. melakukan MOU dengan perusahaan-perusahaan. Ntar mereka mau butuh tisu, mau butuh mineral, butuh gas atau apa, itu kita siap. Kita disebutnya Palu Gada. Mantap. Kalau mau gua ada. Nah, memang harus begitu. Iya, karena dengan koperasi kita itu kita saudara. Jadi Karang Taruna itu harus multi talenta. Betul. Betul banget. Benar ya, sepakat ya. Nah, sekarang tidak terasa ini kita ya, tuh 1,5 jam sudah ini kita berdiskusi ngopi inspirasi ini. Siap. Tentu kami ingin sampaikan coba harapan dan kesan-kesan untuk teman-teman pengurus di Provinsi Banten, termasuk juga pesan dan harapan untuk Bung Ketua Provinsi kita. Siap. Terima kasih untuk kesempatan yang udah diberikan sama kami. Kami dari Kelurahan Parigi ingin membagi sedikit tips lah agar organisasi kita ini berjalan gitu kan. Bagaimana kita ini organisasi berplat merah ya. Iya, jadi kita jangan sampailah yang namanya minta sana minta sini. Itu kita harus pintar-pintar baca peluang. Karena setiap pemerintah daerah itu mempunyai program masing-masing yang berbeda. Jadi program-program dari pemerintah itulah yang harusnya kita manfaatkan. Kita ini memang dilindungi sama undang-undang ya. Jadi bagaimana kita teman-teman itu harus bisa hadir ke pemerintah, kita harus bisa menjalin komunikasi yang baik. Bagaimana Karang Taruna ini kedepannya bisa jadi partner sama pemerintah daerah. Kalau gitu. Terhadap sosok Bung Ketua Umum Provinsi Banten gimana?
Beliau memang saat ini kita tahu ya, beliau sudah selesai masa tugasnya dan beliau memang sangat mendukung program perekonomian ini ya. Jadi kita memang mengikuti juga pedoman dari beliau bahwasanya pemuda itu harus hadir di tengah-tengah masyarakat, apalagi di saat pasca pandemi ini. Mudah-mudahan hadirnya Karang Taruna itu memang bisa dirasakan oleh masyarakat banyak, terutama ya kita ada di Banten ini ya, masyarakat Banten itu bisa merasakan kehadiran kita di bawah kepemimpinan Bung Andika Hazrumi. Siap, alhamdulillah. Harapan buat ketua. Harapan buat ketua, mudah-mudahan beliau bisa memberikan dan motivasi ke teman-teman lagi ya, dan beliau mudah-mudahan sehat selalu dan apa yang beliau inginkan mudah-mudahan kita selalu support. Nah, karena saya tadi suka dengan bahasa bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin hari esok. Betul. Gitu. Baik, Bung Andika, Bung Ketua Karang Taruna Kelurahan Parigi, tidak terasa juga kita sudah di penghujung. Siap. Ya. 1,5 jam sudah kita ngobrol inspirasi di Karpors Karang Taruna Provinsi Banten. Mudah-mudahan ini menjadi pasti menjadi inspirasi buat teman-teman semua pemuda-pemuda yang ada di Provinsi Banten. Ya, apa yang disampaikan tadi Bung Ketua bahwa yang terpenting adalah berbuat. Betul. Ya. Berbuat dan melakukan tindakan aksi ya, supaya hal-hal ini pasti akan mengikut. Betul. Ya. Oke, akhirnya saya Tubagus Lilina Zarudin mohon maaf bila ada hal-hal yang berkenan, tentu saja kesalahan mutlak milik saya dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kepada sahabat-sahabat Karang Taruna jangan lupa ya like and share ya agar terus berkembang. Ini pengikutnya sudah banyak kita ini. Alhamdulillah. Ini sedang menuju 2 juta. Amin. Ya. Jadi minta doanya ya supaya segera tercapai. Karpors Karang Taruna Provinsi Banten ini menuju 2 juta subscriber. Amin. Baik, terima kasih. Salam kesejahteraan sosial. Aditya Karya Mahat Fayoda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.